Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam program ujar Unpam Mengajar. Saya Adi Chandra akan membawakan mata kuliah Praktikum Komputasi Penelitian Operasional. Saya akan menemani Anda dalam mendalami dan mempelajari materi mengenai linear programming metode grafik. Kali ini, dalam menjelaskan materi, saya akan dibantu oleh Padya Kusumawati selaku asisten laboratorium dari Prodi Teknik Industri. Jadi, tetap ikuti program ini dan jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya Televisi, berbagi untuk negeri. Sobat Unpam dimanapun berada, Praktikum Komputasi Penelitian Operasional adalah salah satu praktikum yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Mengapa praktikum OR harus dikuasai oleh mahasiswa? Karena praktikum OR ini akan berguna untuk menyelesaikan beberapa permasalahan yang biasa dihadapi di perusahaan. Dalam penyelesaiannya, metode linear programming grafik ini menggunakan aplikasi POM. Pertemuan kedua ini akan memberikan gambaran kepada Sobat Unpam mengenai bagaimana cara penyelesaian masalah dalam linear programming di sebuah perusahaan. Untuk mengetahui gambaran secara utuh mengenai apa itu metode linear programming grafik, tujuan dari linear programming grafik, dan bagaimana langkah-langkah penyelesaiannya, tetap bersama kami sampai akhir sesi. Sebelum mempelajari lebih jauh mengenai linear programming metode grafik, sebaiknya kita cari tahu dulu apa itu linear programming metode grafik. Linear programming adalah proses matematis untuk menentukan alokasi optimal dari sumber daya yang terbatas. Masalah alokasi bisa datang dalam bentuk yang sangat beragam. Masalah pemrograman linear apapun terdiri dari dalam fungsi objektif dan sebuah kendala yang harus memenuhi. Tujuan ini harus mewakili tujuan pembuat keputusan dan harus maksimalisasi atau minimalisasi fungsi linear. Dalam linear programming dikenal dua macam fungsi, yaitu fungsi tujuan, yaitu menggambarkan apa yang ingin dicapai perusahaan dengan menggunakan sumber daya yang ada. Fungsi tujuan digambarkan dalam bentuk maksimal atau minimal yang biasanya dinyatakan dalam variabel Z. Yang kedua, fungsi kendala yaitu menggambarkan kendala-kendala yang dihadapi perusahaan dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan tersebut. Untuk kasus linear programming, kendala yang dihadapi berjumlah lebih dari satu kendala. Metode grafik merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan linear programming melalui grafik. Metode ini menggunakan pendekatan grafik dalam pengambilan keputusannya, di mana seluruh fungsi kendala dibuat dalam satu bagian gambar, kemudian diambil keputusan melalui grafik tersebut untuk menentukan nilai variabel keputusan yang optimum. Baiklah Sobat Unpam, untuk lebih memahami materi kali ini, mari langsung saja kita simak penjelasan mengenai linear programming metode grafik yang akan disampaikan oleh asisten laboratorium kami, Padya Kusumawati. Baiklah teman-teman, selanjutnya saya Padya Kusumawati, asisten laboratorium program studi teknik industri yang akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menggunakan aplikasi POM dengan menggunakan metode linear programming grafik. Contoh sebuah perusahaan, PT Toys Jaya memproduksi dua jenis produk, yaitu kereta kayu dan mobil kayu. Untuk memproduksi kedua produk,
Diperlukan bahan baku sengon, kayu jati, dan tenaga kerja. Maksimum penyediaan kayu jati adalah 160 unit per hari dan tenaga kerja 42 jam per hari. Kebutuhan setiap unit akan bahan baku dan jam tenaga kerja dapat dilihat pada tabel di samping. Kedua jenis produk tersebut memberikan keuntungan sebesar 3.000 US dollar untuk kereta kayu dan mobil kayu sebesar 500 US dollar. Tentukan besarnya tingkat produksi kereta kayu dan mobil kayu agar keuntungan maksimum. Oke, langkah yang pertama, klik File, lalu New, lalu pilih Modul, pilih yang Linear Programming. Untuk titelnya diisi PT Toys Jaya. Number of contents-nya 2, number of variable-nya 2, lalu pilih maximize. Untuk row names-nya pilih yang ABCDE. Lalu oke. Setelah itu X1 diubah menjadi kereta kayu. X2-nya diubah menjadi mobil kayu. Untuk maximize-nya, pilih keuntungan maksimum pada kereta kayu yaitu 3.000, lalu mobil kayunya 500. Untuk RHS-nya, pada kolom A diisi 160, lalu kolom B diisi 42. Oke, selanjutnya klik Solve, lalu untuk melihat grafiknya pilih Windows, lalu pilih Graph. Berikut grafik pada studi kasus berikut. Baik teman-teman, itu tadi cara pengaplikasian metode program linear grafik menggunakan aplikasi POM. Sobat Unpam, demikian tadi materi terkait linear programming metode grafik. Mahasiswa Unpam harus sudah punya gambaran mengenai bagaimana cara menyelesaikan masalah menggunakan aplikasi POM dengan menggunakan metode linear programming grafik. Jadi, aplikasi POM dapat membantu untuk menyelesaikan masalah di perusahaan dengan menggunakan metode linear programming grafik untuk melihat keuntungan maksimal yang didapatkan. Oke, Sobat Unpam, kita sudah sampai pada penghujung acara. Semoga materi kali ini dapat memberikan manfaat bagi Sobat Unpam dimanapun berada. Sampai jumpa pada materi-materi selanjutnya. Jangan pernah lelah untuk terus belajar dan berkarya. Terima kasih. Salam ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Unpam dimanapun berada, berjumpa kembali dengan program kesayangan kita semua, Ujar Unpam Mengajar. Perkenalkan, saya Adi Chandra yang kali ini akan membawakan mata kuliah Praktikum Komputasi Penelitian Operasional. Pada kesempatan kali ini, pembahasan materi juga akan dibantu oleh Della Puspitasari yang merupakan Asisten Laboratorium Teknik Industri. Pada pertemuan 3 kali ini, kita akan membahas mengenai linear programming dengan metode simplex. Jadi, tetap ikuti program ini dan jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Sobat Unpam dimanapun berada, Praktikum Komputasi Penelitian Operasional adalah salah satu praktikum spesial yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Kenapa saya bilang spesial? Karena praktikum OR ini akan berguna untuk menyelesaikan beberapa permasalahan yang biasa dihadapi di perusahaan. Dalam penyelesaiannya, metode simplex ini masih menggunakan aplikasi POM. Pertemuan ketiga ini akan memberikan gambaran kepada Sobat Unpam mengenai bagaimana mengetahui optimasi keuntungan di sebuah perusahaan. Untuk mengetahui gambaran secara utuh mengenai apa itu linear programming dengan metode simplex, tujuan dari linear programming dengan metode simplex, dan bagaimana langkah-langkah penyelesaiannya, tetap bersama kami sampai akhir sesi. Sebelum mempelajari lebih jauh mengenai linear programming dengan metode simplex, sebaiknya kita cari tahu dulu apa itu linear programming dengan metode simplex. Metode simplex merupakan bagian dari linear programming yang digunakan sebagai alat untuk memecahkan permasalahan yang menyangkut dua variabel keputusan atau lebih. Metode ini menggunakan pendekatan tabel yang dinamakan tabel simplex. Proses eksekusi untuk mendapatkan hasil optimum dengan mengubah-ubah tabel simplex sampai diperoleh hasil positif di seluruh elemen nilai baris Z. Untuk mengoperasikan setiap kasus yang menggunakan pendekatan simplex, dibutuhkan tabel simplex standar. Tabel simplex standar tersebut dimodifikasi menjadi suatu tabel simplex yang lebih sederhana dengan hanya memasukkan unsur-unsur terkait dari tujuan dan kendala-kendalanya. Pengoperasian tabel ini melalui proses yang sama dengan tabel simplex standar, namun perbedaannya pada fungsi tujuan. Jika terjadi penyimpangan dalam metode simplex dan metode grafik, dapat digunakan konsep dualitas. Konsep dualitas merupakan dalam setiap permasalahan linear programming mempunyai dua bentuk yang saling berhubungan dan keterikatan. Apabila terdapat persamaan mula-mula dalam bentuk primal, maka mempunyai lawan dalam bentuk dual. Untuk lebih memahami apa yang sedang kita bahas saat ini, selanjutnya akan dipraktikkan langsung tentang metode simplex oleh asisten laboratorium kami, Della Puspitasari. Jadi jangan kemana-mana. Kembali lagi dalam penjelasan mata kuliah Praktikum Komputasi Penelitian Operasional. Kali ini bersama saya Della Puspitasari selaku asisten laboratorium program studi teknik industri. Setelah teman-teman mengetahui pengertian dari metode linear programming dengan metode simplex, selanjutnya kita akan masuk ke studi kasus dari metode simplex tersebut. Diketahui contoh kasus sebagai berikut. PT Toys Jaya memproduksi dua jenis produk, yaitu bus kayu dan truk kayu. Untuk memproduksi kedua produk tersebut diperlukan bahan baku kayu sengon, kayu jati, dan tenaga kerja. Maksimum penyediaan kayu jati adalah 90 unit per hari. Kayu sengon adalah 200 unit per hari dan tenaga kerja 144 jam per hari. Kedua jenis produk tersebut memberikan keuntungan sebesar 300.000
untuk bus kayu dan 250.000 untuk truk kayu. Tentukan besarnya tingkat produksi bus dan truk agar keuntungan maksimum dan berapa keuntungan maksimum tersebut. Berikut cara untuk mengaplikasikan kasus linear programming dengan menggunakan metode simplex dengan POM. Ya, yang pertama kita buka modul, klik modul, kemudian kita pilih linear programming. Karena metode simplex ini termasuk ke dalam linear programming, jadi kita klik linear programming, kemudian klik file, lalu new. Nah, keluar create seperti ini, data create, kemudian title-nya kita ganti dengan nama kalian masing-masing. Kita ganti jadi Della Puspitasari. Kemudian number of constraints-nya kita pilih 3. Kemudian number of variable-nya tetap 2. Untuk objektifnya kita klik maximize karena kita mencari keuntungan pada PT Toys Jaya. Kemudian kita klik pilihan A, B, C, D, klik OK. Nah, muncul tampilan seperti ini. Pada tampilan tabel seperti ini, kemudian kita ganti X1-nya menjadi bus kayu, X2-nya kita ganti jadi truk kayu. Lalu di sini ada pilihan A, B, C, D. Yang untuk A kita ganti kayu jati. Yang B kita ganti kayu sengon. Yang C kita ganti tenaga kerja. Untuk keuntungan dari bus kayu dan truk kayu kita isi untuk bus kayunya 300, untuk truk kayunya 250. Kemudian variabel untuk kayu jatinya 5, kayu sengon untuk bus kayunya 20, tenaga kerjanya 12. Untuk truk kayu, kayu jatinya 10, kayu sengonnya 10, tenaga kerjanya 12. Kemudian waktu penyediaannya untuk kayu jati 90, kayu sengon 200, untuk tenaga kerja 144. Setelah data diinput pada tabel seperti ini, kemudian kita klik solve. Nah, muncul seperti ini tampilannya. Karena kita ingin mencari metode simplex dari PT Toys Jaya, keuntungannya, kemudian kita klik Windows, kemudian kita pilih iteration. Nah, di sini sudah muncul keuntungannya yang diperoleh. Keuntungan yang diperoleh dari PT Toys Jaya yaitu 3.400 dengan bus kayunya yang diproduksi 8, truk kayu yang diproduksi 4. Baik teman-teman, itu tadi langkah-langkah pengaplikasian atau pengerjaan linear programming dengan menggunakan metode simplex dengan aplikasi POM. Sahabat ujar, dari pertemuan ini ternyata dapat disimpulkan bahwa pada linear programming dengan metode simplex bisa digunakan untuk mengetahui keuntungan maksimum yang diperoleh serta mengetahui berapa produk yang harus diproduksinya. Demikianlah tadi pemaparan mengenai linear programming pada pertemuan 3 ini. Tetap semangat belajar dan jangan lupa saksikan episode berikutnya dari seri video pembelajaran mata kuliah Praktikum Komputasi Penelitian Operasional. Terima kasih, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Salam ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.